Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sen Fajar Chrysopras Malau dengan NIM 2417555025 dari Fakultas Vokasi Prodi D4 Kimia Terapan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan cangkang telur sebagai bahan aktif berbasis hidroksidiapatid dan grafena oksida pada aplikasi biosensor lingkungan untuk mendeteksi logam berat dalam air. Di sini kita akan mulai dari pendahuluan. Polusi karena logam berat merupakan masalah global dalam beberapa tahun terakhir. Logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan arsenik tidak dapat terurai secara alami, sehingga cenderung menumpuk di lingkungan. Dalam air limbah, pencemaran logam berat disebabkan oleh polusi pertanian, pupuk, pertambangan, dan letusan gunung berapi. Logam-logam ini dapat masuk ke sumber air, mencemari sungai, danau, dan air tanah. Awalnya terdapat lebih sedikit kontaminan yang telah meningkat secara eksponensial karena industrialisasi yang cepat dan berbagai aktivitas antropogenik. Toksisitas karena logam berat menyebabkan banyak masalah kesehatan dan kegagalan sistem organ pada manusia. Ini juga memengaruhi makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, dan bahkan mikrobiota. Oleh karena itu, deteksi dini dan akurat terhadap keberadaan logam berat menjadi sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas. Terdapat berbagai metode untuk mendeteksi logam berat dalam air limbah. Di antara metode deteksi tersebut, biosensor menjadi solusi yang inovatif dengan banyak keunggulan. Cangkang telur terdiri dari 95% kalsium karbonat yang berperan sebagai bahan bioaktif dan biokompatibel. Sehingga ini dapat dijadikan bahan baku utama berbasis hidroksiapatid atau HAP. Proses konversi cangkang telur menjadi hidroksiapatid relatif mudah dan efisien melalui proses kalsinasi dan hidrolisis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan belajar tentang metode sintesis nanopartikel berbasis cangkang telur. Di sini metode yang pertama ada kalsinasi. Kalsinasi mengacu pada pemanasan bahan padat pada suhu tinggi tanpa meleleh, biasanya untuk menghilangkan kotoran atau mengubah komposisi kimia. Ini adalah langkah awal yang umum dalam memproduksi nanopartikel kulit telur. Prosedur persiapan umum meliputi persisian cangkang telur secara menyeluruh dengan air, pemisahan membran dengan merebusnya dalam air selama 10 menit, atau menggunakan larutan asam asetat 10%, diikuti dengan pengeringan oven pada suhu sekitar 100 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah kering, cangkang telur digiling menjadi bubuk halus dan dimasukkan ke dalam tungku wafel pada suhu 600-1000 derajat Celcius selama beberapa jam. Perlakuan panas ini mengubah kalsium karbonat atau CaCO3 menjadi kalsium oksida atau CaO sebagai berikut. Selanjutnya kita akan belajar metode yang kedua, yaitu metode penggilingan. Penggilingan mekanis dianggap sebagai metode sintetis atau rekayasa untuk menghasilkan nanopartikel. Beberapa sistem penggilingan mekanis dibedakan berdasarkan mekanisme penggilingannya. Pengukuran ukuran partikel dari berbagai jenis penggilingan bergantung pada jenis mesin, waktu penggilingan, jenis partikel, dan kecepatan rotasi. Untuk menyiapkan nanopartikel cangkang telur dengan penggilingan mekanis, bahan baku cangkang telur dikumpulkan dari telur yang telah kering dan kemudian diolah untuk memisahkan membran cangkang telur dari cangkang telur. Bahan yang tidak diinginkan seperti debu dihilangkan dengan mencuci bahan baku beberapa kali. Membran cangkang telur dipisahkan dengan merebus cangkang telur dalam HCl 0,03 molaritas selama 10 menit. Kemudian didinginkan dan distabilkan dalam air suling selama 1 jam. Membran cangkang telur terdisosiasi dari cangkang telur, dan cangkang telur murni dapat dikumpulkan secara mekanis. Cangkang telur yang telah kering kemudian dihancurkan untuk memperkecil ukuran partikel menjadi mikrometer dengan mortar, alu, atau penggiling. Alu dan mortar serta sonikasi digunakan untuk mengubah cangkang telur bebek dan ayam menjadi partikel kalsium nano. Partikel-partikel ini terbukti efisien dalam menghilangkan pewarna kristal violet, membuka jalan untuk penggunaannya dalam dekontaminasi lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode pengendapan atau presipitasi. Proses presipitasi biasanya dimulai dengan melarutkan bubuk kulit telur dalam larutan asam yang menghasilkan ion kalsium. Ion-ion ini kemudian dimanipulasi melalui reaksi dengan berbagai senyawa, menghasilkan presipitasi nanopartikel yang berbeda. Sebuah studi berfokus pada cangkang telur ayam yang dideproteinasi secara cermat, digiling menjadi bubuk kalsium karbonat, dan dicampur dengan amonium dihidrogen fosfat. Setelah penyesuaian pil dan penuaan, endapan yang akan
menghasilkan bubuk hidroksiapatid. Investigasi lain yang melibatkan kulit telur bebek melibatkan pencampuran kulit telur dengan asam laktat dan etanol yang akhirnya membentuk partikel nanokalsium oksida. Selanjutnya kita masuk ke cara pengaplikasian GO dalam biosensor lingkungan. Yang pertama itu sintesis dan modifikasi GO. Grafina oksida atau GO disintesis dari sumber karbon. Dalam penelitian ini bisa berasal dari biomasa termasuk limbah seperti cangkang telur. GO kaya akan gugus fungsional oksigen seperti OH, COOH, dan epoksi, sehingga mudah dimodifikasi dengan dopan atau dikombinasikan dengan material lain, misalnya logam, oksida logam, polimer konduktif, dan polimer konduktif. Yang kedua, integrasi pada elektroda sensor. GO diaplikasikan pada permukaan elektroda kerja, biasanya gelasi karbon elektroda atau GCE. Contoh aplikasinya adalah fluorine doped GO atau FGO yang dilapiskan pada GCE menghasilkan FGO atau GCE elektroda. 3. Mekanisme deteksi logam berat. Proses deteksi dilakukan dengan teknik Square Wave Anodic Stripping Voltammetry atau SWASP. Ion logam berat seperti Pb2 pos, Cd2 pos, Cu2 pos, Hg2 pos mula-mula terabsorpsi atau terakumulasi pada permukaan elektroda yang termodifikasi GO melalui interaksi dengan gugus fungsional. Kemudian ion-ion tersebut dioksidasi kembali atau stripping, menghasilkan sinyal arus listrik spesifik. Intensitas sinyal berbanding lurus dengan konsentrasi logam berat dalam sampel. Yang keempat ada kelebihan penggunaan GO. GO meningkatkan luas permukaan elektroda sehingga kapasitas penerapan ion logam lebih besar. Gugus oksigen pada GO meningkatkan sensitivitas dan selektivitas terhadap ion logam tertentu. GO yang dimodifikasi, misalnya FGO, mampu mendeteksi simultan beberapa logam berat dengan batas deteksi hingga 10 nm, lebih rendah dari batas maksimum kontaminan atau MCL yang ditetapkan EPA. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah pemanfaatan limbah cangkang telur sebagai bahan baku untuk menghasilkan komposit fungsional hidroksiapatid atau graphene oxide HAP atau GO yang diaplikasikan pada biosensor lingkungan untuk mendeteksi logam berat dalam air. Penggunaan cangkang telur yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat atau CaCO3 dapat diubah menjadi hidroksiapatid atau HAP melalui proses kalsinasi dan hidrolisis atau presipitasi kimia. Komposit HAP-GO menciptakan material unggul dengan sifat sinergis. HAP dari cangkang telur bertindak sebagai elemen bioaktif yang efektif untuk mengikat ion logam berat melalui adsorpsi dan pertukaran ion. Sementara GO meningkatkan luas permukaan, konduktivitas, dan sensitivitas elektrokimia, mengubah material pasif menjadi sistem pendeteksi aktif. Biosensor berbasis HAP atau GO ini menawarkan solusi deteksi yang inovatif, sensitif, ramah lingkungan, dan ekonomis dibandingkan dengan metode konvensional yang mahal dan rumit. Sekian penjelasan saya, terima kasih.